Malunya besar kali kadang manusia ini, tau kok. Di hidup ini kita nggak takut gagal, tapi kita ditakut dinilai orang gagal gitu loh. Semakin kau gila, semakin kau aneh dilihat, itu semakin atensi itu tertarik samamu kan. Betul. Game di dunia ini kayak gitu kan. Iya, betul. Seperti di awal aku bilang, sebenarnya ide itu nggak mahal teman-teman. Yang mahal itu tindakan gitu. Tindakan itulah yang membuat idemu menjadi mahal. Halo sobat-sobat MB, kembali lagi ke channel kami Main Barter. Kai udah lama ya? Nggak lama-lama kali lah. Nggak lama kali ya, tapi ya udah seminggu juga ya kita nggak jumpa ya, udah nongkrong. Sama sibuk juga, aku magang kan, kuliah. Ya itulah. Kok hari ini aku tengok minuman cuma air putih nih kayak. Iyalah, kurang-kurang gula sama kafein kan. Oh. Sama ya, udah ngopi tadi deh. Oh gitu pula ya. Jadi kok teman-teman yang mau nonton ya kan, buat dulu kopi, jeda dulu pause ya kan, baru nonton biar nyantai gitu loh. Santai aja ya kan. Iya, karena anggap aja kayak ikut gabung nongkrong gitu loh ya kan, bukan kayak lagi nonton tapi lagi ikut gabung nongkrong gitu. Jadi bahas apa kita hari ini, CS? Sebenarnya nggak yang rumit-rumit kali sih. Ya, rumit-rumit kali ya. Iya, jadi aku teringat aja sama kita kapan memulai, baru kenapa kita berani mulai channel ini. Karena nggak terasa gitu loh, tengok dari penonton kita nggak nyangka gitu loh, yang di YouTube sampai ya nggak banyak, cuman ya ada gitu loh rupanya. Alhamdulillah lah. Sama di Instagram ada yang sempat meledak juga kan, wih nggak nyangka lah itu. Thank you sama teman-teman juga yang udah nonton. Ya semoga bermanfaat ya kan. Iya, walaupun nggak manfaat juga menghibur lah paling tidak ya kan. Kami kan konsep video kami bukan menggurui gitu, cuman berbagi pandangan kami tentang ilmu-ilmu yang kami punya lah gitu. Iya, kan? tentang isi pikiran yang kadang kita pikirkan tapi kita nggak berani ngucapin gitu loh. Jadi main barter itu memang itu wadah untuk kita menyampaikan apa yang ada di pikiran kita gitu. Benar sekali, itu benar gitu. Sekali. Ya kan namanya kita belajar juga di sini kan. Ya, jadi kembali lagi ya ke topiknya ya. Kenapa ya banyak orang punya ide, tapi itu nggak berani mulai. Entah dia takut gagal atau satu lagi takut dinilai orang gagal. Itu menurutmu gimana? Kok menurut aku ya, ya yang kulihat-lihat orang-orang ini, terutama pengalaman aku juga nih, Dik. Sebenarnya kan sebelum masuk situ, sebenarnya kan yang mahal ini bukan ide kita gitu. Iya, betul. Yang mahal itu tindakan kita. Cuman kenapa orang banyak suka menunda-nunda tindakan itu? Lebih condong ke takut dinilai orang lain. Dan aku pernah ngalamin itu, Dik. Aku tuh jarang ngepost dulu kan, dan ya takut aja dinilai orang lain gitu. Sok keren misalnya, saya aku buat kayak ini kan, sok keren kali si kayak ini gitu kan. Paling setelah aku belajar, ya mau sampai kapan gitu kalau aku gitu-gitu terus kan. Jadi ya intinya mulai dulu, baru kita nanti merasa nyaman gitu. Iya betul. Jadi kayak aku juga kan teringat dari kita dulu pertama mulai kan, itu memang bener-bener nggak bisa ngedit ya kan, nggak mikirin handphonenya apa untuk ngerekam ya kan, nggak mikirin apalagi ya nanti ada yang nonton atau enggak ya kan. Cuman bahkan yang kita pikirin itu, kalau begitu nyampe kan ide, aku ACC, kita langsung buat logo kan itu kan, cuman kan. Nah baru kan di situ kan. Tapi banyak juga kayak orang itu nggak berani mulai, itu karena juga takut kalau nanti dinilai orang jelek. Banyak kayak gitu. Contoh ya, misalnya itu namanya itu dalam psikologis ya, itu termasuk ini spotlight effect. Spotlight effect. Iya, itu teori psikologi yang menganggap kalau kita itu dilihat sama orang lain, perilaku kita, pakaian kita, tingkah laku kita, itu terlalu dinilai sama orang lain gitu loh. Nah, jadi efeknya itu apa? Efeknya itu kita jadi takut untuk melakukan sesuatu gitu loh. Contoh ya, kita mau maju depan kelas nih, padahal kau tahu ya, banyak kita teman kita di kelas itu bakal lebih pintar dari kita tuh ngerjain sesuatu yang disuruh ke depan. Cuman hanya segelintir orang yang berani untuk maju ke depan. Bahkan sampai ditunjuk kan. Bahkan banyak dosen loh yang membutuhkan apa ya, keberanian dari mahasiswa itu sendiri gitu loh. Benar. Nah, kayak gitu. Jadi nggak bagus kalau kita itu ngerasa semua itu ngeliat kita, padahal nggak ada faktanya. Oh, berarti spotlight ini kita merasa bahwasanya kita ini selalu dilihat orang gitu. Iya. Padahal kita nggak sepenting itu sebenarnya. Iya, kita nggak sepenting itu gitu loh. Bahkan aku pernah ya,
mau presentasi ke depan gitu kan. Aku sambil ngelihat ke belakang, itu beneran memang nggak ada sebenarnya, cuman 1, 2, 3 orang paling yang memperhatiin aku gitu loh. Nggak yang semua mata itu langsung ngarah ke aku. Itu yang buat aku sadar kalau harus berani gitu. Bukan harus berani, harus sadar kalau diri kita itu nggak sepenting itu gitu loh bagi orang lain. Orang itu sibuk kok mikirin kehidupannya sendiri. Bahkan ya dari 1, 2, 3 orang ini yang nengok ke kita, pikirannya itu nggak ke kita loh gitu. Pikirannya itu bisa jadi tadi belum bayar uang ke kantin ya kan, atau belum sarapan gitu kan, banyak gitu loh. Bahkan yang ngelihat ke kita itu belum tentu pikirannya ke kita. Jadi perasaan kalau negatif tentang kita itu yang berbahaya guys. Itu yang pertama kan. Itu juga salah satunya jadi kenapa orang nggak mulai, karena orang takut dilihat gagal gitu loh. Berarti aku sempat denger ini Dik. Apa itu? Kan tadi kau bilang apa namanya, kita sering merasa diri kita dilihat. Paling kita nggak sepenting itu. Iya gitu. Aku lihat ada orang eksperimen gitu, ngomong di depan umum. Enggak, ya ngomong di depan, depan umum lah, di mall gitu. Pakai tongsis gitu. Baru ngomong dia, kayak konten biasa. Udah, kok dilihat orang-orang yang lihat itu, gak ada yang ngelihat dia, bukan gak ada yang ngelihat ya, ada yang lihat 1-2 orang. Habis itu udah 1-2 menit aja itu kita dilihat, gitu kan. Habis itu udah orang itu lupa sama kita. Jadi sebenarnya ya setelah kau jelasin itu, jadi aku mikir kayak sebenarnya kita bukan nggak percaya diri, bukan takut, cuman kita pedean aja. Gitu kita kan? Terlalu ini social anxiety, takut dalam sosial itu, takut dinilai jelek, takut dinilai nggak pintar, gitu loh, takut dilihat apa ya, lemah gitu kadang. Karena kalau kau sadar aja ya, coba video kita ini, kalau misalnya jelek atau nggak bagus, orang bakal scroll, bukan bakalan nonton malahan gitu loh. Jadi apa yang buat kita itu nggak berani mencoba gitu loh. Itu salah satu sih hal yang aku cuman ya nggak sesali untuk mulai buat apa yang konten ini gitu loh. Itu yang pertama ya kan guys. Baru juga tau nggak lo, ada namanya itu fear of failure. Itu kayak orang udah takut duluan gagal dibanding mencoba gitu intinya. Jadi kayak tau kok, contoh ya, kita nih udah mikirin dulu gitu kalau nanti gagal ngonten, gagal dapat perhatian dari orang, gagal dapat pujian, nanti kita malu gitu loh. Itu apa ya, dalam psikologis dia kayak gitu. Jadi orang itu cenderung apa ya, menghindari itu guys. Kayak kita lah di kelas atau dalam melakukan sesuatu, kadang banyak penyesalan yang kita lewati karena cuman alasan kita mau menghindari kegagalan tadi, kegagalan yang takut gagal dilihat kan, nggak bisa ngerjain misalnya, takut dilihat orang, nanti kita grogi kalau ngomong depan orang kan, atau sama satu lagi takut malu gitu loh, malu nanti kok gagal ini, malunya besar kali kadang manusia ini tuh kok. Karena dia selalu menjaga image-nya, selalu mau terlihat pintar gitu loh, mau selalu terlihat keren gitu loh. Padahal faktanya ya guys, sama kau itu nggak diingat gitu loh, nggak sediingat itu seminggu 2 minggu atau sehari 2 hari lah minimal. Kesalahan yang kau buat itu loh, itu udah nggak diingat orang lain, nggak memalukan itu yang kau lakukan gitu loh. Benar. Kayak gitu guys. Sebenarnya kan justru kalau ya mau sampai kapan kita sebenarnya menjadi mengkonsumsi gitu. Itu betul. Kan kita harus memproduksi juga, ibarat kayak kita inilah. Kita kan dulunya pasti sering mengkonsumsi atau ngelihat video-video orang yang mengedukasi kita gitu. Kenapa kita nggak berpikir kayak mana kita juga memproduksi itu? Gitu kan, kita menyampaikan isi pikiran kita yang kita punya gitu. Daripada simpan-simpan kan, bermanfaat untuk diri sendiri saja bagus, untuk bermanfaat orang lain juga kan lebih baik gitu. Jadi ya memang harus berani juga mencoba, kalau enggak cuman orang-orang selalu mikir ke resikonya sih. Resiko itu kan salah satu untuk kita bisa berpikir kayak mana kedepannya kita bisa lebih baik lagi kan. Makanya itu sebenarnya ya,
kegagalannya itu kan Kai, itu sesuatu proses kan memang kan. Ya benar. Kita bisa ngevaluasi gitu loh, salahnya di mana, kurangnya di mana. Contoh ya, video kita pasti ada dari itu yang nggak naik gitu kan, yang nonton dikit atau yang like nggak ada gitu kan. Cuman kan kita nggak mikirin situ, yang kita pikirin kan kalau misalnya ini jelek kan ya udah tinggal evaluasi gitu kan. Iya. Apakah temanya nggak bagus, apakah topiknya nggak bagus, apakah pembawaannya nggak bagus gitu loh. Nah itu yang diperbaiki nanti kan. Sampai kan udah kejadian kan sama kita kan. Iya. Nah kayak gitu. Sama ada satu lagi dik. Apa itu? Sebenarnya ada beberapa sebagian orang, mungkin termasuk aku, mungkin juga termasuk kau juga. Dia sebenarnya berani mulai, cuman harus ada partnernya. Oh gitu Nah, ya. itu gimana itu pendapat? Nah itulah Kai, itu namanya Kai, kalau dalam psikologi juga ya ada itu. Ada juga ilmunya ya. Namanya itu apa tadi ya? Maksudnya apa aja lah itu? Maksudnya itu gini intinya itu social anxiety itu, kecemasan sosial juga. Sama berarti ya? Itu gini, yang paling gampang ya contohnya, itu kok kau dari kampus mau ke kantin sendiri, atau kok di rumah nih pengen ngopi sendiri, itu nggak berani gitu kadang nggak. Itu sama sebenarnya apanya, konteksnya sama kau membuat konten, tapi kau sendiri nggak berani gitu loh. Padahal itu nggak semenakutkan itu juga, nggak harus butuh kawan juga gitu loh. Cara mencegahnya atau cara mengapakannya lah, memperbaikinya ya mungkin ya, biar kita berani. Bukan keberanian sih, tapi lebih ke sadar kalau kita itu nggak terlalu sepenting itu gitu loh. Nggak yang jelek kan, kalau jelek nanti dijudge orang jelek, nggak kayak gitu. Bahkan kayak gue bilang tadi lah, kalau memang videonya ini jelek, orang bakal scroll, bukan bakalan pantengin terus gitu. Jadi mulai mengenal rasa malu lah kok rasaku. Tau kok, dengan kayak contoh ya, berani maju walaupun nggak ditunjuk dosen kan misalnya. Ya udah maju aja kita, walaupun siapa yang bisa udah maju aja gitu loh. Sok pede aja gitu. Nggak, sebenarnya bukan masalah benar salahnya kita dinilai maju itu berani enggaknya. Gitu lah. Berarti sebenarnya pikiran kita juga yang buat kita stuck terus ya. Iya, kan pikiran kita ini yang terlalu takut gitu loh. Entah apa, takut dinilai orang. Makanya sebenarnya kita bukan takut gagal guys. Di hidup ini kita nggak takut gagal, tapi kita ditakut dinilai orang gagal gitu loh. Berarti gini lah, orang itu mungkin ini deh memikirkan sesuatu hal yang sebenarnya tidak terjadi dalam hidupnya. Bahkan belum terjadi gitu kan. Ya mungkin terjadi, cuman kan belum tentu gitu kan. Makanya seharusnya ya kita mulai aja dulu gitu. Kalau udah dimulai, baru kita tahu di mana kesalahan kita, mana yang lebih baik. Seharusnya kita tadi kayak gini gitu kan, tidak melakukan kesalahan seperti ini. Ya kita jadi belajar gitu kan. Sama ini ada juga sih, kayaknya nggak asing juga di telingamu, nggak asing juga di di konten-konten. Ada banyak juga yang nerapin gitu. Namanya stoicism. Oh, itu stoik, orang stoik. Itu kan banyak kan. Bukan masalah ini loh, bukan masalah ngepost pakai bahasa-bahasa yang estetik, ya kan. Tapi gimana kita cara menerapinnya gitu loh. Itu yang bisa bermanfaat sama kita. Bukan gimana kita posting yang cantik-cantiknya gitu, yang estetiknya. Berarti ilmu kalau nggak dipraktikkan sama aja gitu. Iya, jadi gimana cara kita mempraktikannya itu. Kau tahu di dunia ini sebenarnya ada gamenya. Semakin kau gila, semakin kau aneh dilihat, itu semakin atensi itu tertarik amamu kan gitu kan. Jadi branding juga. Iya, jadi branding juga gitu loh. Jadi sebenarnya ada juga caranya untuk biar kecemasan itu nggak berlarut-larut sama kita gitu loh. Kita kayak nggak takut opini orang tentang kita itu gimana gitu loh. Orang ngejudge kita itu kita bisa ngelupainnya. Itulah stoicism itu. Jadi dia bisa dibagi jadi 2 dimensi. Stoik itu. Iya, mudahnya itu maksudnya. Yang pertama itu eksternal, sama yang kedua itu internal. Nah, jadi kita harus bisa memahami kalau pendapat orang itu
itu adalah di dimensi eksternal kita yang nggak bisa kita jangkau, nggak bisa kita rubah gitu loh. Jadi kita lebih terbiasa untuk membuat diri kita itu bahagia dengan apa yang kita buat sendiri, dengan nilai yang kita bisa tunjukkan gitu loh. Kadang ya orang pengen selalu nampak mantap ya kan, pengen nampak selalu bagus dalam memulai sesuatu kan. Itu yang buat nggak mulai kan. Kan itu juga awalnya. Kayak dia takut nih buat video karena pikir nanti lu siapa anjing gitu ya kan. Ya kan, gitu kan. Benar. Nah, padahal ya kalau memang nggak cocok orang bakal scroll kayak tadi ya kan. Jadi kayak gitu guys. Jadi kita harus bisa lah kayak kok aku gini kan, misalnya aku lah outfit gue kayak gini ya kan. Padahal aku sengaja memang gitu loh. Biar ada atensi orang sama aku, biar ngeliat aneh nih pakai dasi gitu kan. Baju ini ya nggak masalah gitu loh. Karena kalau aku udah tahu konteks permainan dunia ini kayak gini caranya, justru aku buat gitu loh. Makin kau buat Iya, makin ku buat biar kalian makin nengokin aku kan. Tahu kan? Perhatian kalian itu butuh kali aku gitu loh. Semakin kalian nonton lama nih, semakin naik videonya gitu loh. Benar. Iya kan? Betul. Game di dunia ini kayak gitu kan? Iya, betul. Justru itu yang membuka peluang kita ke depannya kayak. Iya kan? Tahu nggak? Banyak loh kayak kau sekarang nih kan, kau nggak berani mulai atau aku nggak berani mulai untuk saat ini main barter sampai sekarang ini. Mungkin banyak kesempatan kedepannya yang terbuka itu nggak terbuka sama kita karena kita nggak mulai ini gitu loh. Bener. Nah gitu loh, berani loh nunjukkan diri kita. Kenapa rupanya? Biar aku punya dokumentasi diriku di umurku sekarang, di pemikiranku sekarang ini, di saat aku tua nanti sama dia, kami bisa lihat gitu. Oh ini ya. Jadi kayak mesin waktu gitu loh kayak kadang. Aku kadang tau kok teori-teori mesin waktu itu. Aku lebih percaya kalau rekaman video, contoh kayak YouTube ini, itu ada bentuk implementasi dari mesin waktu itu sendiri. Kenapa gitu? Contoh ya, 10 sampai 5 sampai 10 tahun ke depan kita nggak tahu kita mau jadi apa kan. Kita nggak tahu kita seperti apa. Contoh nih kita punya anak kan, atau kita udah tua lah ya kan. Pemikiran kita yang tentang ini kita bisa lihat lagi. Karena aku tahu kok, dulu aku cuman foto atau rekaman gitu doang kan yang nggak ada nilainya. Itu aku mikirnya udah bagus nih ya kan, bisa ditunjukkan ke anakku nanti. Cuman makin kesini aku mikir, jadi aku harus punya sesuatu value yang bisa disampaikan gitu nanti. Misalnya aku kan punya anak nih, nanti pasti dia ngomong, dulu papa kayak gini ya gitu ya kan. Keren juga papa ya gitu kan. Oh papa dulu umur segini pemikirannya kayak gini ya gitu kan. Beda kan. Kalau sekedar foto sama video aja yang nggak ada isinya kan paling oh ya kayak gini rupanya bapak dulu ya. Oh ini kan bapak, ini siapa namanya? Gitu ya kan. Bisa menjadi contoh ya untuk gitulah mungkin bisa. Jadi kembali lagi ya kan. Jadi biar nggak melebar kali ya. Sabar dulu, tapi setelah kau sampaikan tentang stoik tadi, kan ada dua elemennya, dua dimensi ya, eksternal dan internal ya. Berarti kan tadi eksternal hal-hal yang nggak bisa kita kontrol gitu, kayak pendapat orang lain, penilaian orang lain gitu, persepsi orang lain terhadap kita itu nggak bisa kita kontrol. Berarti yang bisa kita kontrol internalnya aja kan. Gimana perilaku kita, gimana sikap kita ya. Iya sih. Iya ya, harus paham juga kita tentang itu, tentang itu. Kita harus paham, bukan untuk menganut. Itu bukan agama gitu loh. Itu konsep dalam hidup. Ya benar. Iya, konsep dalam hidup gitu loh. Jadi kita bisa mengatasi kecemasan, kita bisa mengatasi ekspektasi orang sama kita gitu loh. Karena gini kan, yang buat kita takut itu kan karena kita lebih mikirin ekspektasi orang sama kita gimana. Contoh, ya kan, kita mikirin kalau orang berekspektasi sama kita kalau kita itu pintar ya kan. Padahal kita nyadar kalau kita nggak sepintar itu, tapi karena kita takut untuk mencoba ya kan, jadi nggak memulai gitu, nggak jalan gitu loh, kayak gitu lah. Menarik. Jadi kira-kira ya menurutmu ya kan, mana lebih menyesal, nggak memulai atau gagal gitu? Lebih menyesal nggak memulai lah pastinya. Kenapa menurutmu gitu? Ya kenapa kalau kita nggak mulai, kita akan berpikir bahwasanya
kenapa kita nggak mulai dari dulu? Tapi kok kita gagal, kita masih bisa belajar karena kita udah mulai, kita dapat pembelajaran baru. Dan kenapa kita gagal gitu kan? Betul, jadi kita bisa upgrade diri lagi gitu kan, memperbaiki hal-hal yang membuat itu gagal gitu. Jadi ya kalau dibilang mana yang lebih menyesal ya nggak memulai dari awal gitu. Bahkan aku dari sekarang aja dik udah bisa bilang sedikit ada penyesalan lah gitu. Kenapa baru sekarang gitu ya? Iya, kenapa aku baru sekarang lebih peduli dengan namanya ilmu atau membaca buku misalnya kan. Ya, sekarang kan udah pelan-pelan gitu lah mau aktifkan baca buku. Nah, kenapa nggak dari dulu gitu? Ya, cuman kan alhamdulillah sekarang masih ada waktu. Ya dimulailah dari sekarang kan. Mumpung masih muda juga nih, umur 20 tahun kan. Nggak tahu kita 30 tahun kayak gimana nanti kan. Gitu. Mantap udah jadi orang besar, Pak. Amin. Gitu iya ya, kayak gitu, betul. Karena tahu kalau penyesalan itu sifatnya itu abstrak, gak jelas gitu loh. Kita cuma bisa nerka-nerka. Ah, ini gagal nih kayak gini. Padahal kan belum mulai gitu ya kan. Padahal tapi kalau kita mulai gagal, ya udah ada jelas kayak kau bilang tadi kan, kita bisa evaluasi, kita bisa belajar lagi gitu. Jadi poinnya ya, banyak orang itu punya ide tapi nggak disampaikan gitu. Banyak orang memulai tapi takut dinilai gagal, bukan gagal gitu, bukan karena gagalnya tapi takut dinilai gagal gitu loh. Jadi cok bayangin Kai, kalau misalnya mulai hari ini nggak ada yang ingin menilai kita, nggak akan ada orang yang peduli sama kita, apa yang kau lakukan hari ini gitu loh. Ya kan, gitu teman-teman. Oke, penyampaian ya. Oke. Sini aja berarti diskusi kita. Sini aja lah ya kan. Oke lah, sangat menarik sekali pembahasannya. Berarti apa kesimpulannya dari sini? Kesimpulannya ya. Sebelum kita menutup ini kan, kasih sedikit kesimpulan. Ya, sebelum kita tutup ya. Mungkin tadi sudah ada sedikit kesimpulan juga sih, cuman biar lebih jelas lagi aja sedikit. Mungkin bukan kesimpulan, tapi saran ya. Saran, oke, boleh. Jadi kalau punya ide tuh, lakukan. Jangan ditunda. Karena siapa tahu ide itu yang bisa membuat masa depan kalian itu jadi lebih cerah gitu loh. Karena bukan tentang kegagalan sebenarnya, tapi takut dinilai orang gagal, itu yang lebih berbahaya gitu. Benar. Kalau aku ya, aku boleh nyampein aja. Boleh lah. Kalau aku, nah balik lagi seperti di awal aku bilang, sebenarnya ide itu nggak mahal teman-teman. Yang mahal itu tindakan gitu. Tindakan itulah yang membuat idemu menjadi mahal gitu. Bukan ide itu yang mahal, tapi tindakanmu lah yang membuat ide itu menjadi mahal. Setuju kan? Setuju lah. Ide nggak mungkin mahal kalau misalnya nggak ada tindakannya, sama aja. Cuman kata-kataan di kepala aja itu. Nggak ada aksinya, sama aja gitu. Sama aja gitu. Lah mungkin segitu aja lah ya kan, Dik, yang bisa kami diskusikan. Jangan lupa tonton teman-teman, komentar juga pendapat kalian. Boleh kalian komen-komen kan pendapat. Semualah ya. Nah, dengan fenomena ini, gimana pendapat kalian? Kenapa orang apa? Takut untuk mulai ya? Takut untuk mulai gitu. Apakah karena takut gagal atau karena takut dinilai gagal gitu. Gitu aja lah ya. See you next time.